Sekarang kami berada di Lanut di Ria Dinata dengan di lapangan udaranya. Sekarang kita di sini mau lihat alat-alat apa sih yang digunakan dalam meteorologi dan klimatologi. Bisa belum buat cara bacanya? Belum. Ini buat bacanya ya. Bentar. Buat bacanya. Ini yang dibaca duluan, aduh basah. Yang dibaca duluan termometer bola kering. Bola kering itu yang ini. Yang di bawahnya bulat kayak gini ya, nggak pakai air kayak gini. Ini untuk termometer bola basah. Kalau untuk bola kering bacanya kayak biasa aja, kayak baca termometer buat badan kayak gitu. Coba kau bisa gak? Bisa gimana? Yang termometer lihat bola ininya. kering. Ini kan ada air aksanya, kelihatan nggak? Kelihatan. Ini. Oh ya kelihatan. Itu berapa? 2,9. 29. 29. Bukan, itu 29 derajat berarti. Oh, 29. Ini kan satu derajat ya. bar gini kan, ini 0 derajat, ini 10, ini 20, ini 30. Jadi tiap bar yang kecil itu tuh isinya 2, berarti 0,2 derajat. Sedangkan ada yang nggak terlalu panjang ini itu berapa ya? 1 derajat. Berarti kalau yang kecil itu 2 derajat 0,2 derajat, kalau setengahnya berarti 0,1. Berarti kalau gini bisa dibaca 29 derajat. Boleh dilihat deh. Yang bola kering. Bola kering, bola basah. Ini ya. Iya. Sama juga buat yang ini. Kalau pembacaannya kita di sini dibaca setiap 1 jam sekali. Kita pasti ke sini buat ngebaca alat ini. Nanti dimasukin ke buku sinop, terus buat nyari yang namanya RH sama koreksi buat Jupoin. Terus kalau ini buat termometer maksimum dan ini termometer minimum. Kalau termometer maksimum dibaca setiap jam 00 ulangi lah WIB kan itu. tiap jam 7 malam atau jam 12.00 UTC. Ini buat termometer maksimum. Berarti termometer maksimum itu suhu paling panas di 1 hari. Kan gak mungkin suhu paling panas di 1 hari itu adanya di jam habis isya kan. Pasti adanya di antara jam 7 pagi sampai jam 7 malam. Nah terus ini kalau ini buat termometer minimum, dia dibaca setiap jam 00.00 UTC atau jam 7 pagi. Nah ini termometer minimum ini yaitu kalau kita ngambil singkatnya suhu paling dingin waktu malam hari atau waktu 1 hari full itu. Gak mungkin kan kalau siang hari suhunya rendah, pasti suhunya kalau rendah itu adanya di malam hari. Makanya ini dibaca setiap jam 07.00 WIB. Jelas gak? Jelas. Nah nanti kan, ini kan untuk koreksinya nanti kan ada di sana, di buku, di label sana, di tabel. Jadi sini hanya mencatat bola basah, bola kering. Nah nanti untuk nyari RH sama Jupoin nanti di sana di ruangan ada buku tabelnya langsung kan gitu di situ. Ada yang mau tanyain nggak? Tanya aja kalau masih belum ngerti. Kok yang termometer maksimum itu kok kayak agak miring ya, itu kenapa itu? Apanya? Ini tadi kan lurus. Ini kan agak ke atas nih. Ininya, posisi ininya. Ini kan lurus nih. Ini kan agak ke atas dikit nih. Itu kenapa ya? Ini penempatannya aja ini mah gitu. Oh, Sebenarnya nggak ada pengaruhnya sih. Cuma emang Karena ininya kan aja. setiap mau pagi atau malam kan pasti kan kita lepas di reset, nanti pasang lagi kan gitu. Jadi tiap habis baca maksimum kita baca pagi-pagi malam hari kita langsung reset. Ini juga sama, tiap pagi hari kita baca kita reset juga. Ini juga alatnya udah di
kalibrasi sama BMKG. Ini makanya ada kayak gininya. Kalau ini kan apa? Yang lama. Nah, kalau yang terbarunya kan kita menggunakan ada namanya itu awas yang sana itu. Oh, yang apa elektronik. Ya. Nah, kalau ini kan untuk apa? Ini yang ini dulu lah. Ini penakar hujan. Nah, tahu cara ininya? Apa? Tahu. Udah tahu ini kan. Tahu ya. Nah, ini Di kampus apa? adanya alat apa aja? Ini. Yang ini ya. Takar hujan doang. Ini nggak ada ya. Terus ini kenapa kan sangkar meteo ini bentuknya kayak gini? Karena biar matahari itu nggak masuk langsung. Terus bisa dilihat juga. Ini di arahnya ke arah utara sama ke arah selatan, tidak di arah timur atau di arah barat. Nyimpannya tuh nggak kayak gitu. Soalnya kalau kita nyimpannya kayak gitu, tahu sendiri gerak matahari itu dari timur ke barat kan. Jadi kalau ini dibuka langsung kena matahari itu tuh nggak boleh. Jadi makanya harusnya kayak gini. Terus ininya juga kenapa bentuknya kayak gitu? Kenapa nggak dibalik aja gitu? Ya tadi itu biar suhunya itu tepat, bukan dari suhu dari matahari langsung. Terus bawahnya juga dilihat dari rumputnya, kenapa nggak dibeton gitu? Karena kalau dibeton beda lagi, Mempengaruhi panas. mempengaruhi panas dan penguapan. Makanya harus di rumput, dan rumputnya pun tidak boleh habis. Jadi tidak boleh tanah kosong gitu, nggak boleh. Jadi harus ada rumputnya. Itu ada aturannya semuanya. Jelas gak? Apa ada yang mau ditanyain tentang ini? Silakan. Apa tuh? Apa tuh? Kan tadi nggak boleh kena sinar matahari langsung Iya. ya. Nah, kenapa ditempatinnya di sini nggak di dalam ruangan? Kan nggak boleh kena sinar Oh, matahari. nggak, beda lagi. Itu suhu ruangan nanti ada lagi, beda lagi. Suhu ruangan tidak dipakai untuk pengamatan. Sedangkan ini kan adanya di suhu luar ruangan ya. Terus apa lagi ya? Udah deh gitu. Jelas gak? Silakan kalau mau foto dulu, foto dulu. Silakan difoto. Sok berkelompok. Kalau buat curah hujan udah tahu kan? Udah. Gak usah dijelasin ya. Enggak apa-apa. Sudah. Tiap minggu. Tiap minggu selalu Biasa ngukur. baca curah hujan hari apa aja? Kalau ini kan untuk Tiap apa? hari. Tiap hari. Jam Jam 7. Arah anginnya jam nih. 7 pagi. Ya. Kita dikonekkan Itu tahu kan kalau itu buat satu hari. ruangan semuanya ke sana gitu. Jadi yang ngolah data semuanya ada di ruangan di situ. Kalau sini kan hanya untuk bias matahari karena kan udah rusak gitu yang ada cuma kan udah rusak kan gitu. Sama untuk apa teodolit. Oh, yang ini alat apa? Mana? Oh iya, bentar. Anemo. Kalau itu ya udah geser. Bisa. Ini foto dulu. Udah kan? Kalau ini namanya tiang anemometer. Untuk ketinggiannya tidak bisa lebih dari 10 meter karena yang diukur di sini adalah angin permukaan. Angin permukaan tuh 0 sampai dengan 10 meter. Dan itu yang di atas itu namanya anemometernya. Itu buat nentuin arah dan kecepatan anginnya. Kalau angin itu dari, jadi misalnya kita lihat kita baca angin itu, angin dari, bukan arah nih bacaan. iya, angin dari 280 derajat, bukan angin ke 280 derajat. Untuk kecepatannya ya itu nanti ada di monitornya, ada di kantor. Jadi data dari situ lewat kabel nanti di kantor tinggal dibaca berapa arah dan kecepatannya. Di sana juga nanti ada kecepatan maksimumnya. Jadi di satu hari berapa kecepatan maksimum dalam satu hari tersebut. Itu bisa dilihat di kantor nanti. Jadi otomatis ya, Pak? Iya, otomatis. Jadi kalau semakin cepat nanti dia makin update. Oh, ini yang terakhir makin cepat. Selanjutnya lagi nanti ada yang terakhir makin cepat lagi gitu. Untuk satuannya, Pak? Satuannya kita pakai knot. Not. Iya, pakai knot. Bukan pakai kilometer per hours atau miles per hours. Udah ya? Ada yang ditanyain nggak sama tiang anemometer ini? Ini mah manjat. Apa mau cuma manjat? Ayo manjat yuk, manjat. Kahar. Yuk manjat. Masih mau latihan panjat pinang. Kalau enggak langsung aja ke sana. Jadi ini tuh kalau kita terjemahin itu gampang aja. Jadi alat observasi otomatis sistem, kebalik ding, sistem alat observasi otomatis. Jadi semua data yang di sini ini semuanya nanti akan ada di kantor dan ada di
ada di monitornya. Mungkin udah lihat sendiri PowerPoint-nya kayak atau ininya kan apa namanya, materinya ya udah punya sendiri ya. Jadi ini kayak gini. Ini dibangun tahun 2017. Terus biayanya juga lumayan. Nah, kalau buat yang ini deh, ini yang pertama, ini buat sensor buat suhu dan apa ya ini, kelembaban kalau nggak salah. Iya, suhu dan kelembapan udara. Hujan. Iya, sama penakar hujan. Terus kalau yang itu buat sensor visibility. Jadi dia merujuk ke 4 arah mata angin. Jadi nanti bisa ketahuan tuh mana sih arah yang paling jelek, mana sih arah yang paling bagus. Itu ada nanti di kantor, di monitornya bisa kelihatan. Terus itu di atas itu yang paling tinggi, ada kayak 4 kayak gitu, 4 kayak mangkok gitu. Itu namanya buat anemometer, tapi itu secara digital. Dia jadi bisa tahu angin dari arah mana sama dari kecepatannya berapa. Sama itu juga kan di atas 10 meter dia adanya. Terus ini buat present weather sensor. Terus kalau yang ini buat awan, cloud base. Jadi sensor buat kita tahu seberapa tinggi sih awan itu, seberapa rendah sih cloud base-nya gitu. Ini bisa dilihat dari sini. Jangan dipegang. Jangan dipegang. Jangan dipegang ini nanti kan tarik ke situ. Menutupi gitu. Jadi semua nanti ini kan dimasuknya kan ada di 2 runway. Ini yang runway yang 15. Jadi untuk menentukan visibility sama arah dan kecepatan angin untuk yang di runway 15, karena untuk di Lanut menggunakan runway 15 sama runway 33. Iya. Kalau yang ini untuk yang runway 15. Kalau yang 33 di sana di ujung dekat bandara ada lagi. Nah, jadi semua alat yang di sini nanti diolah, didata, masukin ke server ada di kantor, di ruangan. Jadi semua nanti diolah, didata di server, nanti masuk ke tempat meja besar di situ. Jadi di situ ada langsung untuk arah dan kecepatan, angin, visibility, present weather, semuanya ada di situ, termasuk untuk penakaran hujan. Jadi otomatis sudah ada di situ. Cuma kalau ini ya menggunakan ini baterai kan gitu. Oh, itu Bisa baterai. adanya mati, kita tetap masih ada. Iya, untuk dayanya ada 2, bisa pakai PLN, bisa pakai baterai dari Tata Surya ini, apa namanya, panel surya. Jadi ada cadangan, kalau misalnya PLN-nya lagi ngedrop atau PLN-nya lagi mati, kita bisa ngehidupin ini. Jadi buat cadangan aja sih. Tapi kalau untuk sekarang kita masih pakai yang PLN. Ada yang mau ditanyain nggak sama awas ini? Cara perawatannya gimana? Cara perawatannya kita paling ngebersihin sensor-sensornya, karena sensornya itu sensitif terhadap kotoran seperti kayak gini nih. Ini tuh kalau tidak dibersihin nanti dia di monitornya nggak akan muncul datanya. Jadi misalnya harusnya kayak suhu nih diukur di sini 29,5 derajat Celcius. Nanti di monitor itu kalau kita tidak rajin ngebersihin, kita tidak rajin nge-maintenance, itu di sana cuma muncul garing-garing. Sama juga sama visibility, sama angin, sama curah hujan, itu semuanya sama. Nanti kalau kita nggak pernah maintenance ini sama ngebersihin ini semua, itu di sananya cuma ada garing-garing. Jadi nggak terbaca. Jadi nanti menambahkan, jadi misalkan di situ ada ada suara petir atau apa, nanti di situ ada di layar di situ nanti ada tandanya di situ. Jadi semuanya udah masuk ke server belakang, dari server baru ke meja yang offset di situ. Jadi kita baca kan semuanya udah diolah sama server di belakang gitu. Jadi semua yang ini masuk ke sana semua. Jadi yang menentukan server yang di belakang di situ, yang ngolahnya itu. Nah, lain-lain. Ada yang mau ditanyain lagi nggak? Apa udah jelas? Nanti kan biar mungkin lebih jelasnya nanti bisa lihat langsung di dalam di Monitornya. situ. Ada
Jadi yang di taman apa? Yang di Taman Awas ini mana sih yang alat yang tadi yang disampaikan ada di situ semua di situ. Kalau di sini kan jalan kan nggak lihat, kalau sini di sana oh ini yang untuk apa? Pressure weathernya. Jadi kan kelihatan. Oke deh, udah jelas ya Untuk apa? cara pendapatannya sama kayak yang tadi Pak, harus berumput juga gitu. Sama. Ini juga makanya ininya bawahnya kan rumput, bukan beton. Karena itu tadi berpengaruh terhadap RH, berpengaruh terhadap suhu. Jadi kan kalau permukaannya itu beton, suhunya otomatis makin panas kan. Makanya itu ini juga sama, rumput. Gitu. Ada lagi? Jadi nanti kalau pas ke sana ya, nanti minta di apa? Ditanyain yang apa? Monitor yang di sini tuh yang mana sih di sana kan gitu. Kalau udah langsung ke sana aja, nanti ke mana yang ke mobil yang MMS itu yang untuk biasa di kita. Nah, oke, ini namanya monitor awas. Jadi awas tadi yang di sana, udah ke awas kan tadi? Udah. Jadi awas tadi di sana, sensor-sensornya, terus data-datanya masuk ke server yang di belakang, terus baru masuk ke monitor yang di sini. Nah, jadi hasil datanya itu kayak gini. Ini ada angin, tuh anginnya ini buat runway 15, ini runway 33. Ini juga data-data runway 15, ini runway 33. Nah, ini untuk anginnya real time sekarang 150 derajat dengan kecepatan 5 knot. Itu di runway 15, sedangkan di runway 33 beda lagi 140 derajat 3 knot. Ini terus diupdate setiap detiknya, setiap menitnya selalu diupdate untuk angin. Nah, terus ini ada lagi suhu. Ini buat suhu, air temperature, ini dew point, ini relative humidity, ini QNH, ini QFA. Dan ini buat curah hujan. Ini curah hujan 1 jam yang lalu, 3 jam yang lalu, 6 jam yang lalu, ini 24 jam yang lalu. Nah, ini udah ada tercatat di sini semua tuh. Jadi nanti kalau misalnya tiba-tiba ada hujan, nah di sini pasti nambah angkanya. Bisa 1, 5, 10, tergantung hujannya berapa. Terus di sini ada visibility. Ini buat visibility, sensor visibility. Ini berarti sekarang tercatat visibility-nya 10 kilo lebih. 10 kilo. Runway 33 juga sama. Terus ini buat sensor lightning. Sensor lightning atau sensor awan CB. Jadi nanti kelihatan CB-nya di mana, lightning-nya di mana itu kelihatan di sini. Nanti kalau ada kuning di sini berarti CB atau lightning-nya itu ada di arah north. Arah north dari kita berarti di daerah sana. Terus semakin ke dalam, semakin ke tengah itu artinya CB-nya semakin mendekat. Tapi kalau semakin jauh seperti di ring yang luar ini berarti CB-nya jauh, lebih dari 5 km. Tapi kalau di tengah ini CB-nya ada di over the field, ada di atas kita. Kalau yang kuning ini, nanti terasa sendiri bagaimana di sini present weather-nya apa. Nanti kalau CB-nya ada di tengah kita, di sini di kuning, biasanya di sini nanti present weather-nya itu akan muncul TS-RA atau TS thunderstorm. Itu jelas di sini. Pokoknya di sini udah lengkap dari awas itu, semua yang ada di sana, semua yang ada di Taman Meteo itu semua jadi simpel gara-gara awas ini. Ada yang mau ditanyain? Nah, tambahan kalau untuk yang manual yang mana itu yang di apa yang tadi kita bilang ini apa koreksi ya itu di situ. Iya, Ya, kalau yang manual itu ada koreksinya di buku. Jadi itu ada apa buku label titik embun itu yang apa yang kecil itu. Jadi tiap jam kita ngirimnya itu dari buku itu kita tulis, itu ada lengkap, ada tekanan, suhu, terus angin, visibility. Nah itu nanti kita tulis dijadiin sandi, namanya sandi sinop. Terus baru kita kirim lewat komputer ke BMKG. Nah ini kalau ini buat angin, ini dari sana, dari Taman Meteo itu, yang tadi saya bilang di atas di tiang yang paling tinggi yang 10 meter,
itu ada anemometer. Nah, itu meluncurnya ke sini. Dari sana lewat kabel terus jadi ke sini. Itu kalau yang kanan itu maksimum speednya berapa selama dari tadi pagi sampai sekarang, berarti angin paling besar yang dicatat itu adalah 8 knot. Terus yang sebelah kiri itu angin present time. Angin present time sekarang 6 knot. Arahnya dari tuh 150 atau 100, iya pokoknya segitulah. Jelas gak? Ada yang mau ditanyain lagi? Barangkali ada yang belum jelas. Kalau yang ini buat tekanan, ini buat barometer. Ini barometer digital, itu barometer yang manualnya. Tapi kan yang biasa dipakai paling cuma apa? Curah hujan aja ya. Ini buat pengenalan aja. Oke, selamat siang teman-teman sekalian. Siang Pak. Tadi kan udah belajar teori. Tadi kan ini namanya alat ini TAMS. Tadi yang ngerti apa TAMS siapa? Yang pas tadi di teori. Transportable Automatic Meteorological Station. Ini TAMS ini lebih simple daripada mobil yang depan. Ini kan ada dua. Ini yang lama, ini yang terbaru. Ini mereknya Dapis kan. Ini gabungan antara yang ini arah angin, dah. Yang di atas ini menunjukkan kecepatan angin. Ini alat juga bisa kalau ibarat hujan, bisa nakar hujan, juga berfungsi sama tekanan sama kelembapan udara. Nah, pengoperasiannya di sini biar kita melihat semua ini. Ini namanya kan tadi TAMS kan? Ini Dapis. Ya. Ini dari sini. Ini kan jam waktu setempat jam 17 menit. Ini tanggal 22 bulan 11 untuk tahun 2022. Nah, ini di atas ini bisa dibilang suhu. Ini maksimal, ini minimal. Yang ini yang masuk, ini yang keluar. Kalau ada ini metode penerbangan kayak gini, ada penerbangan yang diminta itu yang ini. Yang keluar. Ya. Ini kelembapan udara. Ini yang dijelasin 70%. Dah. Ini tekanan udara. Tekanan udara yang sekarang ini 1011,9 milibar. Ini dew point ini ini titik embun. Oh iya. Kan tadi kalian udah ke sana belum? Udah. Sudah. Kan di sana ada bola kering sama bola basah. Iya. Kalau ini dikurang, hasilnya nanti ini bola kering sama bola basah. Nanti ada kalau di kantor ada ini. Ada table buat pengurangan buat dapat poin ini. Oh itu berarti dari bola kering bola Ya, basah bola basah dikurang nanti sama nanti dibandingkan lagi sama bola basahnya. Nanti dapat pengurangan bola basah bola kering. Nanti dibandingkan sama yang bola basah lagi. Nanti hasilnya. Yang ini win ini. Karena ada muter ya. Iya. Itu kecepatannya. Itu kecepatan Kata angin. Nah, Knots. 2 knot. Kalau di penerbangan TNI AU digunakan knot, tapi kalau mau diubah juga bisa. Tapi kalau di TNI AU paling diminta knot. Oh jadi kalau untuk meteo penerbangan lebih pakai knot gitu Ya. Kalau untuk arah yang di bawah ini, Iya. untuk anginnya, merahnya. Oh, untuk arahnya itu yang ditunjukkan oleh yang saya sama jarumnya. Bukan. Ya, kemana? Ya, tapi angin dari. Maksudnya Angin dari. Ya, Angin dari. ini kan bukan angin kok. Oh iya ada ya. kalau ini kan ini ibaratnya ini bola bumi nih. Yang ini. Ya, kuat Pak, kuat. Ini ibaratnya bola bumi. Ini cerah. Jadi artinya ini cerah berawan. Ini kan cerah, tadi berawan. Penuh berawan kan. Kalau ini grafik udara. Kadang naik turun. Kalau ada hujan, paling ditakar di sini. Tapi Pak untuk cara penyimpanan alatnya Itu cara penyimpanan gampang. Itu saya
sih ada yang kurang ngerti. Udah sih. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyain. Cara penyimpanan, Cara penyimpanan. cara perawatan. Jauh lagi kak? Paling kalau untuk perawatan awas ini paling sebulan itu dibersihin. Selesai. Biasanya kalau selesai digelar seperti ini, biasanya selesai dibersihin, disimpan lagi baru di tempat. Biasanya. Untuk perawatannya biasanya kita gelarkan untuk ini, akurasinya kita buatkan biasanya paling lama itu sebulan sekali kita gelar, kita sesuaikan datanya juga, terus kita simpan, kita bersihin di tim. Per 6 bulan nanti ada tim kalibrasi dari AS untuk keakuratannya lebih akurat lagi. Ada timnya khusus dan ada alatnya untuk kalibrasi. Berarti alat ini untuk penyesuaian Pak ya sama alat yang di dalam itu. Untuk perbandingan. Tapi kalau dipindahkan kita pindah ke tempat lain, dia kan harus kita setel dulu untuk ketinggiannya, untuk mengetahui tekanannya. Jadi dari sini dikalibrasi udah pas, kita bawa kemanapun nanti, tinggal kita menyesuaikan elevasinya atau ketinggian itu ya, ketinggian dataran buminya. Dari sini ada pertanyaan lagi? Pak, kalau alat ini digunakan setiap hari di tempat terbuka ya? Kayak Dipergunakan di saat bisa dioperasional, bisa di medan perang, bisa di mana satu pesawat itu yang tidak ada meteo ini kita pakai. Jadi pengganti dari stasiun meteo. Jadi untuk di tempat seperti ini bisa. Apabila nggak ada stasiun meteonya, di lapangan juga bisa. Lapangan bola, kalau memungkinkan untuk landing pesawat heli. Kalau untuk pesawat yang lainnya bisa, yang penting tidak ada. Kalau memang di situ tidak ada stasiun meteonya, jadi ini kita bawa. Ini tadi satunya pakai not. Bisa. Kalau biasanya dari Kalau untuk penerbangan dipakai. Penerbangan pakai not. Tapi ini juga bisa mendukung penerbangan ke kejuaraan para layang. Pokoknya yang berhubungan dengan penerbangan lah, terbang katanya. Paling kalau ada dukungan paling di bawah, paling simpel alat ini. Bisa kalau tergantung orang penerbangan mau minta kecepatan mungkin berapa kilometer per jam, bisa diubah dari alat ini. Terus ada lagi. Masih ada lagi. Seperti tadi yang dijelaskan kayak Pak Agung ya, jarak pandang atau visibility itu yang kita selidik ini. Tadi kan di ruangan. Nah, ini untuk dirinya kayak contohnya sana kira-kira jarak pandang sejelasnya bukan kabur ya. Itu kira perkiraan berapa? Kita perkirakan di sana contohnya 8 kilo. Terus di sana kan ada gelunggung, itu lebih dari 10 kilo. Kalau dia jelas kelihatan, berarti lebih dari 10 kilo. Jadi kita harus punya patokan. Gunung sana berapa? Sana kan kadang kalau udah malam kan ada perumahan di sana. Kadang ada sinar cahaya. Itu kita lihat di sana. Terus kayak contohnya tower kedulur atau apa kan biasanya ada cahaya, itu kita lihat. Kita lihatnya pagi, siang hari, di sana ada ini patokannya kurang lebih sekian. Jadi realnya di sini kita lihat sekelilingnya terbuka. Seperti yang kata Pak Agung tadi yang dijelaskan di ruangan masalah tersebut. Satu lagi, ini kan pemasangan alat ini nggak sembarangan. Ini kalau masangnya harus ke arah utara biasanya. Bukan biasanya, tapi memang harus Alat itu alat meteo juga. Ini harus alat utara. arah utara. Kalau lebih simpelnya buat patokan ini aja, kan ini ada kakinya. Buat patokan kan biar bisa main, biar gampang. Pokoknya kalau mau masang alat ini Kita harus mengetahui utaranya sebelah mana dulu. biar datanya nggak salah. Data arah anginnya. Bisa ada yang ditanyain. Kalau utara itu kan termasuk 360 derajat ya atau 0. Iya. Makanya kita mulai dari 0. Kayak pom bensin mulai dari 0 ya.
Jadi kita tahu Bahan bakar. oh 90 derajat berarti timur gitu. Jadi kalau kita pasang sembarangan ya kita arahnya contohnya ke timur lah ya ini. Dia kan bacanya 0. Padahal udah 90 derajat. Jadi harus dibacanya dulu dari 0, mulai dari 0. Terus ada apa lagi? Di sini sudah lengkap, jadi di situ semua temperatur, cuman ini udah modelnya sudah model jadi di sini ya. Contohnya temperatur, tekanan, temperaturnya berapa, jumlahnya berapa, arah angin kecepatannya di sini, ini kecepatan donat arahnya. Ini kan ada ininya. Kalau yang ini arahnya, kalau ini kan kosong ini. Nah ini kan yang ini dibagi. Arahnya ke situ. Ini arah dari 100, 180, 160 Tenggara southeast, kurang lebih 120. Yang datanya ini hanya mendukung untuk penerbangan. Jadi yang dibutuhkan itu biasa penerbangan itu belah basah, belah kering, temperatur, dew point, terus tekanan, arah angin, kecepatan. Untuk awan biasanya kita pakai hanya manual. Manual maksudnya kita lihat ini secara visual. Bumi ini di sekitaran kita ya, kita dianggap itu dibagi 8 oktav. Kita ambil tegak lurus gini, di sini separuh, di sini 4, di sini 4. Bagi lagi di sini, bagi 4 lagi, bagi lagi. Jadi kayak arah mata angin. Nah, jadi satu arah mata angin itu 1 oktav kita anggap. Jadi kalau untuk seperti awan gini ya, kita lihat ini kan kebanyakan awan, cuman masih ada yang celahnya kosong. Nah itu berarti kalau kita buat 7, karena kan dikit celahnya, walaupun kurang dari 1 kurangnya, tetap kita buat 7. Kalau memang contohnya awannya ini cuman sedikit, contohnya 1 oktav tapi kurang, tetap kita laporannya 1 oktav. Sebaliknya juga kalau anginnya celah seperti ini kan celahnya dikit, kalau dikumpulkan pun nggak 1 oktav. Berarti cuma kita anggap 1 oktav, berarti keseluruhan awan jumlahnya 7 oktav. Nah baru dibagi, ada yang namanya awan rendah, awan menengah, awan tinggi. Jenis-jenisnya apa? Ada. Udah tahu kan? Sampai di sini ditanyakan. Ini loh kalau kita pakai untuk dinas luar, untuk mendukung pesawat, untuk mendukung terjun bisa, bisa. Semuanya butuh. Angin, kecepatannya, terjun. Untuk mendarat, temperaturnya butuh, tekanannya butuh. Jadi dia menyesuaikan alatnya dia di pesawat itu. Jadi dia bisa menyesuaikan jangan kalau terlalu jauh dia akan melenceng jauh, bisa mengakibatkan di situ gagal landing atau take off. Jadi kita colok langsung, kita pindah ke ruangan. Ini tidak harus dipindahkan. Tetap di sini nggak apa-apa. Tetap di sini nggak apa-apa, dia masih connect. Ada lagi, itu pun harus dikalibrasi. Ya, per 6 bulan aturannya per 6 bulan. Dan tim kalibrasinya bukan kita. Itu langsung dari Mabes. Dari BMKG juga bisa biasanya. Tim kalibrasinya. Karena kalau nggak akurat bisa mengakibatkan insiden pesawat. Kecelakaan pesawat itu ada 3 faktor. Ada yang tahu nggak faktor pertama apa? Cuaca. Faktor kedua? Turbulensi masuk cuaca nggak? Enggak. Masuk kategori di cuaca nggak itu? Masuk di kategori cuaca, berarti bukan ya? Apalagi? Ke insiden pesawat ada 3 faktor. Human error atau manusianya itu sendiri, pilotnya atau drone crewnya di bawah, peralatannya, termasuk ya seperti pesawatnya ada kerusakan pesawat, terus terakhir cuaca. Jadi itu akibat penyebab insidennya pesawat ada 3, human error, peralatan itu sendiri, dan cuaca. Makanya cuaca sangat
berpengaruh banget di penerbangan. Dan ini pun salah kita memberikan data, kita diikat undang-undang apabila kesalahan pemberian data, pemberian informasi cuaca ke pilot, terus pilot ngambil keputusan untuk landing atau take off dan kejadian insiden, kita diikat undang-undang dan harinya nanti bisa kita dipidana hukumannya di atas 10 tahun. Karena kelalaian kerja mengakibatkan korban jiwa dengan ancaman hukuman 10 tahun ke atas. Nah, kesalahan data ini aja, makanya tidak main-main untuk penerbangan ini. Makanya tiap per 6 bulan dia dikoreksi, dikalibrasi, di keakuratannya harus benar-benar akurat. Jadi tidak sembarangan mengasih ini data. Karena yang paling gampang disalahkan itu cuaca. Paling gampang, padahal bisa itu kesalahan di human error, bisa di pesawat itu sendiri. Cuman dari penerbang akan mengatakan, maskapainya sendiri mengatakan, menyampaikan, oh penerbang saya kurang tidak layak terbang, tidak mungkin. Terus dari maskapai ngomong, oh pesawat saya memang tidak layak terbang, cuma dipaksakan terbang, tidak mungkin. Pasti ngomongnya penerbang saya tidak sakit dan siap terbang, terus peralatan untuk pesawatnya benar-benar bagus gini segala macam. Dan kenyataannya bisa di human error, peralatan sendiri, dan memang tidak menutup kemungkinan kesalahan data yang kita sampaikan. Makanya harus dikalibrasi terus peralatan. Kita kembali ke ini, mobil ini. Oh, meteorologi mobil stasiun ya? Siapa? Mobile Meteorology Station. Oh, mobile meteorologi. Oh, Station. Jadi dalam bahasa Indonesia sama ini, jadi stasiun meteo lah mobil. Jadi penyimpanan peralatan. Ini gak usah di ini. Ini hanya penyimpanan peralatannya aja nih. Kalau kita udah selesai dinas luar, yang ini peralatannya semuanya. Ini sensor visibility, ini untuk sama dengan sana. Takaran hujan, kecepatan bisa ada di situ. Ada petir, ada apa, dia ada datanya. Itu pemasangan alat sama kayak tam tadi. Arah. Kalau ini tetap sama. Kalau salah bisa bebas. Kalau yang untuk sensor kiri itu bebas. Ini juga bebas gitu. Jadi dia mengirim sinyal ke box ini. Di box ini juara baru masuk. Seperti laptop ada. Coba sana ke dalam. Kalau dia kasih ke kanan buka aja, ini kiri kanan belakang masuk apa apa. Itu dah masuk aja semua nggak apa-apa. Yang di CP tadi. Untuk nyambungin ini sama mobil ini Tadi punya WiFi sendiri. apa lagi itu? MMS 13. Ini udah tersambung, tapi di sini no internet. Ini WiFi ini nggak bisa digunain sama yang lain, cuma bisa digunain sama laptop ini sendiri. Memang khusus ya. Terus kita ke pengaturan, kita setup data. Ini kan nama bandara. Terserah kalau bisa, kalau bukan di Unsil, pada aja Unsil gitu. Ini yang tadi sangat, kalau masalah guna ini kan elevasi. Nah, elevasi Lanut ini kan 338 meter. Ini nggak perlu diubah ke pit, langsung aja. Terus dikumpulin, submit, transport. Udah bisa? Langsung keluar datanya.
itu data. Ini temperatur 29 ini. Itu barometer wine temperature, rainfall, visibility, lighting. Nyambung nggak? Nyambung. Oh, error. Coba deh ulangi, Kak. Coba ulangi. Atau terlalu jauh dari mobil? Error, Pak. Hah? Wifi-nya? Enggak muncul lah, ini muncul bilang Kalau nggak pakai kabelnya aja. Jangan wifi. Pakai kabel. Error. Ya, pakai kabel. Error apanya? Pakai kabelnya coba.